Halo, nama saya Alfa Chandra Kusuma, NIM 180501067. Video ini saya buat sebagai tugas presentasi mata kuliah Lembaga Keuangan di bab 4 yang berjudul Perusahaan Pembiayaan dan Pegadaian. Kita masuk kepada pendahuluan. Perusahaan pembiayaan adalah anggota BLKL yang termasuk dalam perantara investasi, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas atau surat-surat berharga. Perusahaan ini memperoleh dana dengan menjual warkat niaga yang merupakan instrumen utang jangka pendek. Aliran dana di sini ada strukturnya, yaitu pertama warkat niaga atau sumber dana, kemudian berlanjut ke lembaga peminjaman, berlanjut ke konsumen, lalu terbagi menjadi contohnya terbagi menjadi dua. Misalnya rumah tangga membeli perabot atau peralatan rumah tangga. Yang contoh kedua, penggunaan usaha, yaitu modal usaha yang membutuhkan dana liquid. Kemudian yang kedua, karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan disebut juga perantara pasar uang yang memfasilitasi pemilik dana untuk menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang ditransaksikan dalam jumlah besar dengan round lot atau batas minimum transaksi. Maka investor untuk perusahaan pembiayaan kebanyakan adalah investor besar. Sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan digunakan untuk memberi pinjaman kepada konsumen dalam jumlah per transaksi relatif kecil. Kedua, ada jenis perusahaan pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan bisnis. Di perusahaan ini ada lagi golongannya, yaitu yang pertama factoring atau anak piutang, lalu leasing atau sewa guna, dan floor plan loans, yakni pembiayaan pengiriman transportasi, atau dealer dengan jaminan mobil atau motor di showroom. Dan yang kedua adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Di sini perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank adalah perusahaan pembiayaan bersedia memberi pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain. Kemudian pemberian pinjaman dengan jaminan hipotek kedua yang bersifat inferior. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur untuk membiayai konsumen membeli produknya. Lalu ada yang ketiga, perusahaan pembiayaan perdagangan atau penjualan. Di sini disebut juga sebagai captive finance companies, memberikan pinjaman kepada konsumen yang memberi barang dari pengecer tertentu atau dari pengusaha manufakturnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualannya. Kita masuk ke judul risiko bisnis perusahaan pembiayaan. Jadi di risiko bisnis perusahaan pembiayaan di sini ada risiko gagal bayar atau default risk. Kemudian ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Kemudian ada risiko kesulitan perpanjangan pinjaman atau difficulty to roll over the debt. Masuk ke judul berikutnya, neraca perusahaan pembiayaan. Pembahasan ini selain menarik dana dengan menerbitkan CP dan juga diperoleh dari penerbitan saham atau equity, obligasi, pinjaman bank dan sumber lainnya. Dan yang berikutnya ada membahas tentang financial conglomerates. Financial conglomerates adalah perusahaan keuangan yang memiliki atau mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu karakteristik bisnis perum pegadaian. Perum pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi dan merupakan lembaga pemerintah atau BUMN. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu produk
perum pegadaian. Jadi di pembahasan ini adalah pembahasan yang terakhir, dan di produk perum pegadaian terdapat 6 pembagian, yaitu yang pertama jasa taksiran, yang kedua jasa titipan, yang ketiga kredit konsumsi, keempat kredit produksi, kelima tabungan emas ONH, dan yang keenam adalah Gold Country Gallery 24. Ya, sekian, terima kasih.